Oke, baik. Kita lanjut dulu ya. Ini tidak 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 bukan tidak bermakna ya. Ini bermakna begitu kan. Berarti kita memang harus dari awal ya memahami tentang ini. Baik, Bapak Ibu kita dulu. Nah, kita akan coba melihat prioritas Bapak Ibu begitu kan, yang kira-kira perlu diperdalam gitu ya, didalaminya yang mana? Apakah perencanaan micro teachingnya? Saya pikir perencanaan sudah biasa ya, pelaksanaan micro teachingnya juga biasa, kemudian evaluasi micro teaching, tapi nanti boleh Bapak Ibu di belakangnya pakai berbasis digital gitu ya, perencanaan micro teaching berbasis digital, pelaksanaan micro teaching berbasis digital, evaluasi micro teaching berbasis digital gitu ya, atau virtual, dan perencanaan mikro reflektif micro teaching. Silakan, kira-kira mana yang menjadi prioritas Bapak Ibu ya? Oke, kita tunggu dulu mana yang menjadi prioritas. Nanti diposisikan yang prioritas di atas ya. Bapak Ibu klik beberapa kali sehingga yang prioritas itu yang di atas kan gitu. Oke, berdua orang ya, berdua orang. Kita tunggu dulu. Sambil mohon maaf saya share screen-nya kayaknya ini ya. Share screen-nya saya perbaiki dulu. Oke, baik. Kita lihat Bapak Ibu semua dari 6 orang, 7 orang. Dominannya lebih memprioritaskan materi mikro reflektif. Tunggu dulu, bentar. Masih ada 2 lagi mencoba untuk mengisi. Tunggu dulu. Oke, baik. Kita simpulkan dari 8 orang ya. Ini yang menjadi prioritas dalam materi saya begitu kan ya. Lebih pada mikro reflektif micro teaching ya. Kemudian ada perencanaan micro teaching, pelaksanaan dan evaluasi. Baik. Bapak Ibu semua, ini mohon maaf pagi-pagi ya, kita akan coba kita akan samakan persepsi kita dalam bentuk kuis ya. Nah, ayo dimasukkan dulu namanya ya. Ini mumpung pagi-pagi nih ya. Ada 5 soal cepet-cepetan ini. Sambil cek koneksi internet juga, apakah koneksinya stabil di sana begitu ya. Nah, ayo kita kuis dulu ya. Saya lagi Bapak Ibu nanti ada 5 soal, polanya cepet-cepetan ya. Ini bukan berarti yang juara pertama lebih cerdas karena kami tidak mempengaruhi begitu ya. Sambil kita samakan persepsi aja. Sudah 6 orang yang join kuisnya. Ayo yang lain 7 orang, 8 orang. Kita akan mulai dengan 10 orang, 9, satu lagi. Adakah satu lagi yang berkenan untuk join kuisnya? Nah, 10 orang ya, malah 11 ini luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan soal pertama. Sekali lagi ini cepet-cepetan ya. Soal pertama kita akan lihat. Nah, apa itu dengan micro teaching? Metode pengajaran yang melibatkan presentasi untuk audiens yang besar. Proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat mikro, latihan praktek mengajar dengan skala kecil, ya, atau proses pembelajaran menggunakan teknologi mikro. Nah, mana yang paling tepat Bapak Ibu? Ayo, sudah 7 orang ya merespon. Apa yang dimaksud dengan micro teaching? 12 orang sudah merespon. Oke, 2 orang lagi sedang bingung, begitu kan, memilih di antara 4 ini. Baik, 11. Satu lagi. Bapak Ibu untuk melihat dominannya memilih ya. Nah, latihan praktek mengajar dengan skala kecil ya. Dalam skala kecil dengan umpan balik. Apakah itu betul? Betul ya. Dan ini luar biasanya betul semua. Ini memang ini soalnya mungkin ya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua berbicara micro teaching, tentu saja ini latihan mengajar dengan skala kecil ya, dalam skala kecil dengan umpan balik. Nah,
Ibu balik inilah yang menjadi latar belakang ya mikroreflektif tadi gitu kan ya. Bukan alatnya yang kecil, kalau di atas yang proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat mikro itu bukan ya, berarti belum tepat. Termasuk yang atas juga ini salah karena ini audionya besar. Kemudian teknologi mikro bukan juga, jadi yang paling tepat adalah yang C ya. Dan kita lihat klasemen dulu Bapak Ibu, siapa yang paling cepat merespon tadi. Nah, Bu Bunga ya, ini kita kasih tepuk tangan. Dapat permen sih kok. Adrian saya nggak ini deh, pokoknya yang pertama aja, Bu Bunga aja menyebutkannya. Baik, kita lanjut dulu ya, ke soal kedua. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Sekarang silakan coba cepet-cepetan ya. Soal kedua. Nah, apa tuh micro teaching? Tujuan utama micro teaching, apakah menilai calon guru secara keseluruhan, menggantikan metode pengajaran tradisional, meningkatkan keterampilan mengajar calon guru, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengajar. Mana kira-kira yang paling tepat untuk tujuan utama micro teaching dulu ya. Ini belum ke micro reflektifnya. Oke, kita lihat 10 orang merespon. Ya, adakah tambahan lagi? Ada 12 orang ya. Oke, baik. Dengan 10 orang kita coba lihat dominan jawabannya adalah ya, meningkatkan keterampilan mengajar calon guru. Dan tentu saja itu betul semua ya, luar biasa juga. Baik, kita lihat lagi klasemen ya. Bu Nurmala, ini order semua. Orang dalam semua nggak apa-apa ya, ini kan seru-seruan aja. Baik, Bapak Ibu lanjut lagi ya, soal berikutnya. Nah, bagaimana tahapan umum dalam sesi micro teaching? Ayo, tahapan umum dalam sesi micro teaching, apakah perencanaan dulu, pengamatan, refleksi, pengukuran dan penilaian, atau perencanaan, pengamatan, presentasi, evaluasi, refleksi, pengamatan, presentasi, perencanaan, evaluasi, refleksi, evaluasi, perencanaan, pengamatan atau presentasi? Ayo, mana yang menurut Bapak Ibu paling tepat? Ya, 6 orang sudah respon. Ayo yang lain, apakah terkendala koneksi atau terkendala oke, 9 orang ya. Satu lagi di 10. Nah, baik. Sudah 10 orang ya, kita akan lihat Bapak Ibu kebanyakan ya. Nah, ini sudah mulai yang salah nih ya. Ada yang sudah mulai terbagi. Kalau tadi kan soal 1 dan 2 terlalu mudah ya. Nah, apakah ini di antaranya Bapak Ibu yang mengisi yang A atau yang B ya? Baik, kita lihat judul paling tepat adalah yang B ya, perencanaan, pengamatan, presentasi, evaluasi dan refleksi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, refleksi inilah yang menjadi kekuatan kita pada pembelajaran mikroreflektif ini ya. Nah, jadi micro teaching reflektif ini ada kekuatannya pada bagaimana merefleksikan, bukan pada proses presentasi, bukan pada proses perencanaannya, tapi bagaimana merefleks apa yang sudah kelebihan dari presenter yang suka meeting itu ya. Oke, baik, itu masih waduh Pak Tony luar biasa ya. Ya. Langsung gitu kan. Iya. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, mengapa refleksi harus adalah bagian penting dari kreatif? Mengapa reflektif adalah bagian penting dari micro teaching? Apakah A, untuk mengukur kemajuan siswa? Apakah B, untuk mengevaluasi diri dan meningkatkan keterampilan mengajar? Apakah C, untuk mengidentifikasi guru yang berkualitas? Atau D, untuk membuat catatan presentasi guru? Ya, sudah 8 orang? Kita tunggu dulu 8 orang kah? Atau ada 2 lagi? Tadi 9 orang. 9 orang. Hilang ya?
polusi